Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa Pijar TV dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Senang sekali Anda adalah pemirsa setia dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya, dan biarlah Anda terus dengan setia mengikuti setiap episode-episode yang ditayangkan, karena saya percaya semuanya akan memberkati kita sekalian. Dan masih dalam tema Kristologi, hari ini kita akan membahas mengenai proses penderitaan Yesus, tentang bagaimana yang ia alami di atas kayu salib. Kita akan belajar dari hambanya, bagaimana tangan Yesus yang dipaku, bagaimana kaki Yesus yang dipaku, dan seluruh keberadaan yang ada, yang tentunya bukan tanpa makna bagi keselamatan kita. Untuk itu saya tadi katakan, tetaplah setia bersama-sama dengan kami sampai dengan akhir dari episode ini. Dan pemirsa, kami menyampaikan kepada Anda bahwa perekaman dari program ini dilakukan di Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang dan dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan, di mana semua kru yang bertugas telah mengalami atau menjalankan yang namanya tes PCR atau swab antigen. Dan kami juga berterima kasih kalau Anda adalah partner donasi kami, karena itu sangat berarti bagi penayangan program ini. Dan kami terus mengundang Anda untuk menjadi partner donasi kami dengan mengirimkan donasi Anda di nomor rekening yang ada di layar kaca. Dan jangan lupa, kalau Anda memiliki pertanyaan, saran, pendapat, bahkan kritik untuk program acara ini, sampaikan melalui nomor WhatsApp yang juga kami tayangkan di layar kaca. Mari segera siapkan hati kita untuk diberkati oleh pengajaran hambanya, Pendeta Ezra Soru, siap bersama-sama dengan kita. Shalom, salam sejahtera untuk semua pemirsa Pijar TV di mana saja Anda berada, dan terutama pencinta program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Saya sendiri berbahagia boleh kembali menjumpai Anda dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, dan kita sedang berada dalam seri pembahasan soal Kristologi atau doktrin Kristus. Sekitar 20 atau 21 episode akan dibahas seputar Tuhan Yesus Kristus kita, dan karenanya saya mendorong setiap saudara untuk mengikuti episode demi episode sehingga kita mendapatkan pengertian yang mendalam dan kuat tentang Kristologi Kristen. Dan saudara-saudara, disampaikan kepada saudara bahwa program ini, seri Kristologi ini diproduksi dari Kota Kupang, NTT, dan masih ada dalam masa pandemi. Karena itu juga maka semua tim kru yang ada juga telah taat kepada protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, dengan juga sudah di swab atau di PCR. Dan kami juga mau menyampaikan kepada saudara bahwa program ini boleh terlaksana karena ada banyak dukungan bagi Pijar TV, terutama juga ada dukungan dana dan dukungan doa. Dan memang program seperti ini hanya bisa diproduksi dan itu membutuhkan dana yang cukup banyak.
Kalau saudara digerakkan oleh Tuhan, mau ambil bagian dalam pelayanan seperti ini, di layar kaca Anda ada nomor rekening di situ. Anda boleh mengirimkan donasi Anda ke sana yang akhirnya akan dipakai untuk memproduksi konten-konten yang akan memberkati banyak orang. Kalau saudara mempunyai pertanyaan seputar iman Kristen, apa saja atau terkait dengan kristologi yang sudah saya bahas atau yang akan saya bahas, saudara dapat mengirimkan pertanyaan saudara ke nomor-nomor yang ada. Juga yang membutuhkan dukungan doa atau ingin konseling, ada hal yang perlu saudara ceritakan dan mau didoakan bersama-sama, jangan ragu-ragu menghubungi, karena tim Pijar TV akan dengan sukacita melayani dan menolong saudara. Baik saudara-saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kristologi kita. Kita masih membahas soal penderitaan Yesus. Dalam episode sebelumnya kita sudah membahas penderitaan Yesus pra-salib. Sesaat sebelum Yesus pergi disalib di Golgota, ada sejumlah penderitaan. Mulai dari Taman Getsemani, lalu saat dia dicambuk, dan waktu dia memikul salibnya menuju Golgota. Itu penderitaan yang luar biasa hebat. Dan sekarang kita akan membahas soal penderitaannya saat penyaliban, saat momen penyaliban itu. Disalib itu adalah satu jenis hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Hukuman penyaliban ini berasal dari bangsa Persia yang lalu diadopsi oleh bangsa Kartage dan disempurnakan oleh orang-orang Roma. Dan akhirnya dipakai secara luas oleh orang-orang Romawi. Hukuman ini sangat brutal, ya. Penulis Romawi sendiri yang namanya Cicero, dia pernah berkata bahwa hukuman salib itu adalah hukuman yang paling biadab yang pernah dilakukan oleh dan kepada manusia. Dan karenanya penghukuman itu betul-betul sangat merendahkan martabat seorang manusia. Nah, Yesus Kristus Tuhan kita itu juga disalib atau mati dengan cara hukuman salib ini. Ini jelas memberikan penderitaan yang luar biasa kepadanya. Nah, saya akan menjelaskan detail penderitaan penyaliban ini. Kita lihat beberapa hal. Pertama adalah bahwa ketika tangan dan kakinya dipaku. Ini penderitaan yang luar biasa hebat. Dari tradisi yang ada, ya, begitu si tersalib atau orang yang akan dihukum mati itu sampai di tempat penyaliban, maka di sana sudah menunggu kayu salibnya. Saya sudah jelaskan dalam episode sebelumnya, salibnya begini, tapi biasanya yang dipikul oleh orang yang mau disalibkan itu bukan seluruh salib ini. Ini yang vertikal yang namanya patibulum itu sudah menunggu di tempat penyaliban. Si korban itu hanya memikul yang horizontal ini. Dan begitu tiba, maka yang vertikal dan horizontal ini itu belum berdirikan, ya, masih tidur. Lalu si korban itu ditidurkan di atas salib dan tangan dan kakinya dipaku. Dan itu pasti terjadi juga pada Yesus, ya, pada Yesus. Nah, tentang pemakuan Yesus ini, ada pandangan bahwa Yesus itu hanya dipaku kakinya saja, tapi tangannya tidak. Tangannya hanya diikat secara longgar. William Barclay mengatakan begini dalam bukunya. Ketika tempat itu telah dicapai, si penjahat harus dipaku pada salibnya. Paku-paku dipakukan menembus tangannya, tapi biasanya kaki hanya diikat longgar pada salib. Jadi Barclay menganggap atau menduga bahwa Yesus pun demikian. Hanya dipaku kakinya, tangannya tidak. Hanya diikat secara longgar. Kenapa? Karena tradisi memang begitu, kata Barclay. Tapi terlepas dari tradisi dan kebiasaannya seperti itu, menurut kitab suci, Yesus itu bukan hanya dipaku kakinya saja, tapi kaki dan tangannya itu dua-duanya dipaku.
Dari mana kita bisa pasti? Karena memang ada tradisi bahwa hanya kaki yang dipaku, tangan tidak. Tapi Yesus itu tangan dan kaki itu dua-dua dipaku. Tahu dari mana? Mari kita lihat Lukas 24 setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri. Ya, Lukas 24, 39, 40. Lukas 24 ayat 39 dan 40. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ya, lihatlah tanganku dan kakiku. Ia memperlihatkan tangan dan kakinya. Kalau hanya kakinya saja yang dipaku, tangannya tidak, mestinya dia bilang, lihatlah kakiku. Ia memperlihatkan kakinya kepada mereka. Tapi ternyata bukan begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku. Dia memperlihatkan tangan dan kakinya, itu berarti bahwa memang Yesus dipakukan kaki dan tangan. Jadi kalaupun benar seperti kata Barclay bahwa tradisi itu mengatakan hanya kaki yang dipaku, tangan tidak, maka untuk Yesus tidak berlaku tradisi itu. Kaki tangannya dipaku. Selain itu, kitab Mazmur pasal 22 itu dikenal sebagai Mazmur Mesianik. Mazmur yang menggambarkan penderitaan Sang Mesias. Itu kira-kira 1000 tahun sebelumnya. Nah, dalam Mazmur Mesianik itu ada nubuatan tentang penderitaan Mesias. Kita lihat Mazmurnya, Mazmur 22 ayat 17. Mazmur pasal 22 ayat 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ya, sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Kok ada anjing ini dari mana ini ya? Ya, makanya ada orang yang mengatakan dari orang-orang Jesus history. Itu mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib, tapi mayatnya dimakan oleh anjing-anjing. Salah satu dasar yang dia pakai adalah ini. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini sebenarnya untuk penyaliban Yesus. Penyaliban Mesias. Gerombolan penjahat mengepung aku, ya karena memang orang-orang jahat. Yang lagi tentara-tentara yang mengerumuninya. Tapi anjing-anjing ini apa? Anjing-anjing ini bukan bahasa harfiah ya. Ini sebutan saja untuk orang-orang juga. Orang-orang jahat juga. Jadi sebenarnya itu paralel. Anjing-anjing mengerumuni aku sama dengan gerombolan penjahat mengepung aku. Jadi siapakah anjing-anjing? Itu gerombolan penjahat itu. Disebut sebagai anjing-anjing. Tapi keterangan selanjutnya, mereka anjing-anjing atau orang-orang jahat itu menusuk tangan dan kakiku. Kalau Mazmur nubuatannya bilang mereka menusuk tangan dan kakiku, lalu Yesus hanya dipakukan kakinya, itu nubuatannya tidak lengkap. Karena itu nubuatannya mereka menusuk tangan dan kakiku, harus diartikan bahwa Yesus memang dipaku kaki dan tangannya. Ya. Nah, hal lain yang perlu dibicarakan di sini adalah di mana posisi paku pada kaki. Kalau saudara lihat di gambar-gambar, seperti gambar yang saya berikan ini, saudara bisa lihat di layar kaca saudara, lihat pakunya dari depan. Ya. Pada umumnya begitu. Tapi tidak semua pandangan seperti itu. Ada juga pandangan, dan ini sesuai dengan tradisi, bahwa kaki itu dipaku bervariasi. Ada yang dipaku dari depan seperti tadi ya, tapi ada yang dipaku dari samping. Ya, jadi kedua kakinya itu mengapit kayu patibulum, salib. Lalu dipakukan dari kiri dan kanan. Ya, ini seperti nampak di dalam gambar ini ya. Atau ada juga yang kakinya dilipat. Dua kakinya dilipat seperti gambar ini. Lalu pakunya dihantamkan dari satu sudut, menembus dua kaki sekaligus, tapi pakunya dari samping. Ya. Ya, sekalipun mayoritas orang saat ini menganggap dipaku dari depan, tapi kita memang tidak bisa mengetahui itu secara pasti.
Selain itu juga ya, pernah ditemukan potongan kaki dari orang yang tersalib. Kayak tulang kakinya itu, dan dari tulang kaki yang ditemukan itu masih ada paku di dalamnya, dan paku itu ternyata pakunya dari samping. Ya, jadi memang secara tradisi banyak cara, bisa dari depan, bisa dari samping pun bisa dengan dua kaki mengapit kayu salib, atau bahkan dua kaki menempel dan pada satu sisi salib dan dipakukan sekaligus. Tapi yang manapun yang benar, tetap itu tidak mengurangi rasa sakit. Tetap rasa sakit yang begitu hebat itu akan dialami oleh orang yang tersalib. Dan kalau Yesus seperti itu, pasti Yesus merasakan sakit yang luar biasa. Karena itu menembus begitu banyak saraf yang ada di kaki. Kalau saudara lihat gambar yang ini ya, saudara lihat waktu paku menancap itu ada bagian begitu banyak saraf di permukaan kaki, dan itu kalau ditembusi oleh paku, itu rasa sakit yang sangat-sangat tidak tertahankan dan sukar dikatakan. Ya. Nah, itu soal pemakuan kaki. Lalu karena Yesus juga dipaku di tangannya, kembali kita lihat, tadi kan posisi di kaki, posisi tangan juga. Di mana paku ditancapkan di tangan Yesus? Nah, ada yang mengatakan bukan di telapak tangan, tapi di pergelangan tangan. Seperti gambar yang saudara lihat ini ya. Jadi itu di pergelangan tangan. Mengapa kok di pergelangan tangan? Karena kalau orangnya disalib, digantung pada kayu salib, lalu pakunya ditaruh di telapak tangan, maka berat badan orang itu yang tertarik ke bawah itu akan merobek, ya, merobek telapak tangannya. Alexander Matt-Harrell mengatakan begini, kalau pakunya dipakukan di telapak tangan, maka berat badan orang yang disalib akan merobek daging dan ia akan jatuh dari salib. Jadi pakunya dipakukan di pergelangan tangan. Waktu itu pergelangan tangan masih dianggap bagian dari tangan. Ya, jadi ya di sini ya tangan, di sini ya tangan juga. Jadi kalau dikatakan Yesus dipaku di tangan, ya tetap di sini juga bisa. Ini toh tangan juga. Ya. Dukungan bagi posisi paku di sini itu adalah pernah ditemukan juga sejumlah kerangka orang mati disalib di mana masih tersisa paku itu di tulang ini. Jadi saudara lihat gambar ini. Ini adalah gambar di mana tulang ditemukan dan paku di pergelangan tangan. Lalu kalau paku ditancapkan di pergelangan tangan, apa yang akan terjadi kalau pakunya masuk sini? Saya berikan lagi keterangan dari Matt-Harrell ya. Dan yang penting untuk dipahami adalah pakunya akan menembus pembuluh darah median. Ini adalah pembuluh darah paling besar yang mengalir ke tangan dan akan hancur karena paku. Lihat gambar ini. Ya, saudara lihat itu begitu banyak pembuluh darah di sini ya, pergelangan tangan, dan paku yang masuk itu merobek semua pembuluh darah di situ. Nah, Alexander Matt-Harrell mengatakan ini pada waktu dia diwawancara oleh seorang namanya Lee Strobel. Itu dalam bukunya The Case for Christ, ya. Nah, lalu Lee Strobel ini bertanya kepada Matt-Harrell, kesakitan macam apa yang ditimbulkan? Kira-kira sakitnya seperti apa kalau tahu-tahu paku menancap di sini? Lalu Alexander Matt-Harrell menjawab begini, Anda tahu rasa sakit kalau siku Anda tidak sengaja tersenggol dan mengenai ujung siku? Jadi kira-kira kalau saya lagi jelaskan, tak, ujungnya tak. Apa yang saudara rasakan? Ya. Rasanya itu sebenarnya adalah saraf yang disebut saraf ulna. Rasanya sakit sekali. Well, bayangkan ada tang yang meremas dan menghancurkan saraf itu. Tak. Coba kalau ambil tang, plak. Ya. Bayangkan rasa sakitnya. Itu sama rasanya dengan yang Yesus rasakan. Ya. Mengerikan ini ya. Kalau
saudara dipijit orang, yang orang pijat refleksi itu ya, dia pegang ujung jari saja, kalau kena saraf-saraf itu ya, rasanya sakit minta ampun, apalagi tukang pijit biasa bawa kayu itu loh ya, yang pakai tusuk itu sakitnya mengerikan sekali. Tapi bayangkan bahwa ini bukan hanya kayu tumpulnya tukang pijat, tukang urut, tapi ini paku yang merobek masuk seluruh saraf yang ada. Dan itu tak bisa dibayangkan sakitnya bagaimana. Ya. Jadi katanya di sini posisinya. Ya ini memang menarik ya. Tetapi ada juga yang percaya bahwa paku tetap menancap di pergelangan. Bukan di pergelangan tapi di telapak tangan. Nah kalau memang di telapak tangan, bagaimana dengan masalah tadi? Itu bisa berat badan bisa merobek tangan. Tapi pandangan yang mengatakan bahwa itu di telapak tangan itu bilang begini, bahwa memang orang kalau tersalib, ya, dia dipaku di sini, paku di sini. Kalau itu di telapak tangan, ini bisa robek karena berat badan ini menarik turun. Tapi pandangan ini mengatakan bahwa tidak harus robek. Kenapa? Karena bukan hanya paku yang menancap untuk menahan berat badan, tapi selain paku itu ada tali juga. Jadi ada tali yang mengikat di sini, untuk mengeratkannya dengan kayu horizontal. Jadi ada tali dan ada paku, sehingga sekalipun pakunya ditaruh di pergelangan tangan, berat badan si korban itu tidak bisa menarik turun. Selain itu, ya, nah, yang tidak terlihat di dalam salib-salib, gambar salib kita. Kalau saudara lihat salib di gereja, ya hanya lurus begini aja, ya. Tapi sebenarnya dalam salib itu ada satu tonjolan di pertengahan salib itu namanya sadel. Jadi di sini ini, di salib ini ada gini, ya. Itu sadel, itu tujuannya apa? Untuk menahan berat badan juga. Jadi si korban itu selain ditahan oleh tali, tapi dia juga sedikit menahan berat badannya di sadel itu. Ya. Sadel ini dalam bahasa Latinnya adalah sedecula. Ya, kalau saudara cari, saudara bisa dapat keterangan itu. Saya kasih komentar dari Cupid Commentary. Paku-paku menembus tangan dan kaki, dan tubuh disanggah atau ditopang sebagian oleh paku-paku ini dan sebagian lagi oleh sebatang kayu, sepotong kayu yang menonjol yang disebut tempat duduk. Barclay bilang begini, di antara kaki si terhukum ditaruh sepotong kayu yang disebut sadel. Maksudnya adalah untuk menahan berat tubuh ketika salib itu diangkat ke atas. Bila tidak akan merobek daging tangan terhukum. Jadi lihat gambar-gambar ini yang saya berikan ini. Nah itu saudara bisa terlihat ya, ada kayu di situ ya, kayu sepotong. Nah itulah yang disebut sebagai sedekula. Dan karena itulah maka berat badan si korban itu bisa diatasi dengan cara seperti itu. Jadi memang ada dua pandangan, bahwa pakunya nancap di sini atau di sini. Tapi manapun yang benar dari dua pandangan ini tetap sama seperti kasus pemakuan kaki tadi. Mau dari depan atau dari samping tetap penderitaan hebat. Mau di telapak tangan atau di pergelangan tangan itu tetap penderitaan yang berhebat, yang terhebat ya. Apalagi dalam sejumlah kasus ada kalanya orang menyalipkan paku di tangan itu dua-dua. Jadi paku itu, tangan di paku itu bukan hanya dari sini juga supaya tambah kuat. Kalau ditaruh dua-dua ya, maka itu jauh lebih mengerikan lagi. Apalagi perlu diingat bahwa pakunya orang Roma itu bukan paku yang paku seng yang kita bisa beli di toko itu, tidak. Paku Roma untuk penyaliban itu jumbo-jumbo ya. Ukurannya luar biasa. Saudara bisa lihat gambar ini. Ini adalah paku-paku Romawi. Dan dengan paku seperti inilah dihantamkan kepada tangan dan kaki si korban termasuk Yesus. Dan itu jelas membuat penderitaan yang mengerikan. Matt Harrell bilang, saat palang kayu di mana Yesus dipaku diangkat dan disatukan dengan palang vertikal, kakinya lalu dipaku. Sekali lagi saraf di kakinya hancur dan tidak ada rasa sakit yang bisa menggambarkannya. Ya, betapa mengerikannya. Itu urusan pemakuan.
Jadi waktu dipaku saja dia menderita sudah hebat. Lalu sekarang yang kedua adalah pada waktu salib itu diberdirikan. Jadi proses itu terjadi di bawah. Sekarang giliran salibnya mau diberdirikan, saudara. Ini juga menimbulkan penderitaan yang tak terbayangkan, ya, karena kalau sudah dipaku, tangan dan kaki dengan semua saraf sudah melekat pada kayu itu, lalu itu kalau terjadi goyangan sedikit saja, ya, terjadi goyangan sedikit saja, ini kan masuk nih, paku di sini, terjadi goyangan sedikit saja kan ini paku-paku ini kan goyang ini, ya, bayangkan. Sudah paku di tangan tidak gerak pun itu sakit, apalagi pakunya gini-gini. Itu sakit yang tidak terbayangkan. Tapi yang lebih memperparah kondisinya adalah ada tradisi. Pada waktu orang yang sudah dipaku di atas kayu salib ini, waktu salibnya mau diberdirikan, sebelum berdiri itu saudara, mereka ada tradisi membanting salib. Ya. Tradisi membanting-banting salib. Jadi orangnya sudah begini, sudah disalib. Sebelum masukkan ke lubang itu ya, didorong dulu salibnya. Klek. Maka duk. Salib dengan orangnya langsung menghantam tanah yang keras. Kita ini Tuhan cipta dengan gerakan refleks ya. Jadi ada bahaya tertentu, kita terantuk lalu jatuh pun secara refleks dalam sepersekian detik tangan kita langsung bergerak. Tapi bayangkan kalau tangan dipaku begini. Dan ini dengan secara, lihat ini hantam buk. Karena batu kayu apa di depan itu sangat mengerikan. Setelah menghantam muka si korban, menghantam tanah dengan salib itu, mereka ambil lagi ke belakang lagi, dek. Maka ini jatuh lagi, bruk. Dan saudara tahu setiap jatuh itu berarti bahwa semua saraf yang telah dirobek dengan paku-paku itu semua goyang nih, semua goyang. Dan semua goncangan kecil saja itu menyisakan sakit yang tak terbayangkan. Apalagi itu dengan dorongan dan jatuhnya salib yang gedebuk yang sangat berat. Wow, itu sangat-sangat mengerikan. Ya. Selain itu saudara ya, saudara pernah ikut acara pemakaman? Orang mati di dalam peti mati. Bagaimana cara menurunkan peti mati yang ada orang mati di dalam kubur? Ayo pakai tali kan? Pakai tali pelan-pelan, lurus, pelan-pelan. Ya, pelan, lembut sekali masuk. Padahal orang mati juga tidak rasa sakit kan. Jadi mestinya kalau tidak usah pakai tali, turun pelan-pelan juga, ambil saja, 1, 2, 3, buang, buk. Ada pengaruh kepada jenazah? Gak ada, dia gak rasa apa-apa. Tapi kita tidak mungkin bikin begitu kan, pelan-pelan turun. Tapi untuk Yesus dan untuk para tersalib, lubang untuk salib itu mereka bukan langsung ayo masuk turun pelan-pelan 1, 2, 3 tidak. Mereka angkat setinggi-tingginya, ayo 1, 2, 3 bluk, dibanting masuk ke lubang yang disediakan, bluk masuk keras. Itu berarti begitu salib masuk lubang, goyang. Dan begitu goyang, saudara bayangkan paku semua di tangan kaki itu goyang semua. Dan itu menyisakan sakit yang kita tidak bisa ngomong. Ya, betapa hebat sakit itu. Jadi pada saat salib diberdirikan saja, mengerikan sakitnya. Albert Barnes bilang begini, setelah mereka memakukan paku-paku itu dalam-dalam ke dalam kayu, mereka menaikkan atau menegakkan salib itu dengan penderita yang sangat menderita padanya. Dan untuk menancapkan dengan lebih teguh di dalam tanah, mereka menjatuhkan salib itu dengan keras ke dalam lubang yang telah digali untuk menerima salib itu. Jatuhnya salib dengan mendadak itu pasti memberikan kepada yang disalib satu kejutan yang keras dan meningkatkan penderitaan dengan hebat. Orang yang disalib itu lalu menderita tergantung, biasanya sampai rasa sakit, kehabisan tenaga, kehausan, kelaparan mengakhiri hidup.
Ya, itulah yang Yesus alami di salib. Saudara pemirsa, kalau penjelasan saya ini masih menyisakan pertanyaan di pikiran saudara, ya, kami beri kesempatan saudara juga untuk mengirimkan pertanyaan. Silakan kontak nomor-nomor yang ada di layar kaca saudara. Kami siap menjawab pertanyaan saudara-saudara, termasuk saudara-saudara yang butuh didoakan, saudara boleh mengirimkan pokok doa saudara di sana. Nah, saudara-saudara, itu baru tadi paku, lalu sekarang salibnya berdiri. Itu sudah menderitanya luar biasa. Sekarang kita lihat lagi ketika Yesus sudah tergantung. Ya, pada waktu dia sudah tergantung, ini penderitaan fisiknya mencapai klimaks. Pertama-tama kita bisa lihat bahwa posisi tubuh Yesus di atas kayu salib itu tidak alamiah. Ya, tidak alamiah. Saudara lihat gambar ini ya. Nah, saudara lihat posisi gambar ini, itu posisi Yesus itu tidak lurus pada kayu salib itu. Memang kalau tergantung seperti itu maka memang akan ada kemiringan tersendiri. Dan kemiringan seperti ini mengakibatkan kesulitan dalam bernapas, ya, kesulitan dalam bernapas, dan itu membuat penderitaan juga bertambah hebat. Lalu ya, seperti sudah saya singgung dalam episode sebelumnya, orang Roma itu tidak punya waktu yang cukup untuk membuat salib yang mulus, salib yang halus. Dipotong dulu supaya permukaannya rata, tidak. Ya, kalau kita lihat salib begini ya, permukaannya kan rata saja. Tidak. Permukaan salib tidak rata karena kayu vertikal dan kayu horizontal itu ketika digabung, ini vertikal, ini horizontal. Biasanya kalau permukaannya rata kan ini bagian ini dipotong dulu, dilubangi dulu supaya ini masuknya, supaya permukaannya rata. Tapi bukan begitu salibnya. Kalau salibnya begini, lalu ini kayu vertikal, kayu horizontalnya sini, maka ada dua kemungkinan. Kayu horizontalnya dari belakang atau dari depan. Dua kemungkinan itu. Menurut saudara yang mana? Ya, yang gini atau gini? 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 Atau begini? Ya, ada yang bilang depan, ada yang bilang belakang ya. Ya. Banyak ahli mengatakan itu bukan begini. Tapi begini. Kalau ini posisinya begini berarti tubuh Yesus itu di depan sini. Tapi tangannya dipaku. Itu berarti tangannya dipaku itu tidak rata. Kalau salibnya lurus, ya rata. Tapi kalau yang ini di belakang, dan tangannya dipaku, itu berarti tangan yang dipakunya agak tertarik ke belakang. Dan dimatikan pergerakannya dengan paku. Jadi itu berarti kita punya program ini masih berjalan, pelajaran ini masih 1 jam lagi. Saya meminta relawan. Bagaimana kalau selama 1 jam saya ini, Dani kamu berdiri di situ, ya, dan seperti ini saja sampai pelajaran selesai, bisa? Hanya begini saja, tak usah pakai paku. Hanya begini saja, itu sakit. Selesai mungkin kamu langsung pensiun dari acara ini ya. Tapi bayangkan bahwa Yesus harus tergantung di atas kayu salib. Dari jam 12 sampai jam 3 sore dengan posisi yang tidak normal seperti ini. Itu berarti adalah tarikan yang besar. Mau
pasti kalau begini maka ada gerakan untuk ke depan. Ada gerakan untuk depan dikunci paku. Ya, maka sakitnya luar biasa. Tapi kalau ini seperti ini terus, ini membuat persendian-persendian di sini itu bisa terlepas atau terkilir, ya. Atau terkilir. Nah, maka ini membuat kesakitan yang luar biasa, ya. Kesakitan yang luar biasa, dan itu bisa membuat tulang-tulang itu terlepas. Coba lihat Mazmur 22 ayat 15. Mazmur 22 ayat 15, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Ya, tadi kan saya bilang Mazmur 22 ini Mazmur tentang penderitaan Yesus. Dan dia bilang segala tulangku terlepas dari sendinya. Kemungkinan besar nubuatan itu terjadi pada saat seperti ini. Alexander Matherer bilang begini, lengannya akan memanjang sekitar 6 inci dan kedua bahunya akan mengalami dislokasi. Terlepas, ya. Kita bisa perhitungkan semuanya dengan persamaan matematika sederhana. Ini menggenapi nubuatan perjanjian lama di Mazmur 22 yang menggambarkan penyaliban ratusan tahun sebelum terjadi dan dikatakan segala tulangku terlepas dari sendinya. Jadi ini lagi-lagi, ini kalau baca Alkitab saja gak kentara. Ya kan Alkitab hanya kasih bahasa sederhana, dia disalib, itu aja. Dipaku tangan kakinya, tapi bagaimana prosesnya dan kesakitan seperti apa itu tidak digambarkan Alkitab. Tapi dari tradisi dan kita melihat penggambaran seperti ini, mengapa dikatakan dalam Mazmur 22 segala tulangku terlepas dari sendinya? Kapan itu terjadi? Besar kemungkinan pada saat seperti itulah, ya. Dan yang tidak kalah mengerikannya lagi, ingat ya, itu kayu. Dan tadi saya bilang orang Roma tidak punya waktu untuk mempermulus kayu salib. Kayunya itu kayu kasar, ya. Makanya saya bilang bagus itu lagu tuh. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhanku telah mati. Sepotong kayu kasar. Nah, Yesus ini tergantung di atas kayu yang kasar, seperti itu. Masalah paling berat itu adalah bahwa sebelumnya dia kan sudah dicambuk. Dan saya sudah dijelaskan dengan cambuk Romawi seperti itu, dicambuk sampai daging ini terlepas. Banyak daging dari punggungnya terlepas, bahkan isi perut bisa terlihat setelah pencambukan. Leon Morris berkata, punggung orang yang dicambuk itu bisa seperti bubur. Itu berarti di sini luka begitu banyak mengerikan. Dan sekarang di atas kayu salib, luka yang begitu mengerikan di punggung harus bersentuhan dengan kayu yang kasar. Kalau hanya ditempel pelan-pelan sih oke lah. Masalahnya di atas kayu salib itu ada supaya Yesus tetap bisa hidup, dia perlu menarik napas. Nah, dalam posisi seperti ini sudah tidak normal karena tangan ke belakang. Untuk menarik napas itu harus ada tekukan lutut. Jadi ini memainkan peranan penting, ya. Ini memainkan peranan penting untuk bisa menarik napas. Ini penting, karena apa saudara? Itulah sebabnya ketika prajurit-prajurit datang periksa, itu penjahat 2 di samping Yesus itu ternyata belum mati. Mereka mengambil martil, hamar, dihantamkan ke tulang kakinya patah. Begitu patah, sudah tidak bisa lagi tarik napas lagi. Nah, berarti ada penarikan napas. Sekarang tiap kali tarik napas turun, naik, turun, naik. Kalau turun naik berarti belakang yang sudah jadi bubur tadi set. Mau tahu sakitnya seperti apa? Dan nih, coba kalau kamu ada luka di tangan, ya. Lalu ambil satu kayu kom, ya. Habis itu lihat lukamu lalu rok. Nanti kamu mau gila rasanya, ya.
Nah, itu hanya sepotong. Tapi bayangkan ini tak terhindarkan karena seluruh punggung Yesus itu kayak bubur gara-gara penjambukan, dan sekarang dia harus mau tidak mau harus tergesek, ya. Kalau Yesus disalibkan 12 siang, mati 3 sore, berarti ada 3 jam. Dia tergantung 3 jam. Tarik napas berapa kali? Ya. Kalau 1 menit dia tarik 18 kali, ya kira-kira begitu. 1 jam dia akan menarik 1080 kali, naik turun. Maka dalam 3 jam dia akan tarik napas 3240 kali. Bayangkan 1 kali tarik napas sakit begitu luar biasa. Ini harus 3240 kali, kurang lebih begitu. Maka itu penderitaan seperti apa? Ya. Kita tidak bisa bayangkan penderitaan sehebat itu, ya. Saya kasih keterangan dari Matt Harrell, ya. Begitu seseorang digantung dalam posisi vertikal, penyaliban adalah kematian yang menyakitkan dan pelan-pelan yang disebabkan karena kekurangan oksigen. Penyebabnya adalah tekanan pada otot dan diafragma, sehingga dada berada dalam posisi menarik napas. Biasanya untuk menghembuskan napas, seseorang harus menekan kakinya sehingga tekanan di ototnya akan berkurang untuk sesaat. Pada saat ia melakukannya, paku akan berobek kakinya. Tulang tarsal atau tulang sambungan antara tumit dan mata kaki terkunci. Setelah berhasil menghembuskan napas, orang itu bisa tenang sejenak dan mengambil napas lagi. Sekali lagi, dia harus menarik tubuhnya ketika menghembuskan napas, sehingga punggungnya yang penuh luka akan bergesekan dengan kayu salib yang kasar. Hal ini akan terus berulang-ulang, ya, hingga orangnya kelelahan dan tidak bisa lagi menarik badannya dan bernapas. Saat napas seseorang makin pelan, ia akan mengalami apa yang disebut sebagai asidosis respiratori. Itu karbon dioksida dalam darah berubah menjadi asam karbon, sehingga meningkatkan kadar asam dalam darah. Akibatnya detak jantung menjadi tidak beraturan. Ini penjelasan medis, ya. Nah, dan ini adalah penderitaan yang sangat-sangat mengerikan. Albert Barnes, dia merinci penderitaan Kristus di atas salib itu begini. Hal-hal berikut menyebabkan penyaliban suatu kematian dengan rasa sakit yang khusus. 1. Posisi lengan dan tubuh tidak alamiah. Ini yang saya jelaskan tadi. Lengan direntangkan ke belakang dan hampir tidak bisa bergerak. Gerakan paling kecil memberikan rasa sakit yang hebat pada tangan dan kaki dan pada punggung yang sudah dicabik-cabik dengan cambuk. Gerakan kecil saja, sakitnya luar biasa. Ya. Apalagi kalau sudah luka, darah mengiring di situ, biasa lalat datang. Apakah kalau saudara dapat luka, ya, lalat datang di luka saudara biarkan? Ya, saudara akan usir. Tapi bayangkan sudah begini lalu lalat datang. Untuk usir lalat pun lebih baik kau biarkan lalat. Kenapa? Karena gerak begini saja sakit luar biasa. Ya, sedikit gerakan itu menghasilkan sakit luar biasa. Ya. Paling-paling hus. Ya. Mau usir lalat juga, mau bikin apa tidak bisa. Sebuah gerakan akan sakit. Maka kalau ada lalat datang, ya paling aman adalah biarkanlah lalat. Ya. Kedua, paku-paku yang dimasukkan melalui bagian-bagian tangan dan kaki yang penuh dengan saraf dan otot itu memberikan penderitaan yang hebat. Ya, penderitaan yang hebat. Ketiga, terbukanya begitu banyak luka terhadap udara menyebabkan peradangan yang hebat yang sangat meningkatkan kepedihan atau ketajaman penderitaan. Radang yang hebat karena luka yang banyak. Keempat, peredaran bebas dari darah dihalangi. Darah tidak bisa lagi bebas
beredar. Lebih banyak darah dibawa keluar oleh arteri-arteri daripada yang bisa dikembalikan oleh pembuluh-pembuluh darah balik. Akibatnya ialah terjadi peningkatan yang besar dalam pembuluh darah balik di kepala yang menghasilkan tekanan dan rasa sakit yang hebat. Hal yang sama terjadi dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Tekanan yang hebat dalam pembuluh darah adalah sumber penderitaan yang tidak terlukiskan. Dan yang kelima, rasa sakit itu naik secara bertahap. Tidak ada pengendoran, tidak ada istirahat. Jadi sudah sakit, tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit, makin sakit, terus sakit. Jadi sakitnya bukan menurun, tapi sakitnya makin meningkat. Kalau saudara tahu-tahu mengalami satu sakit yang luar biasa, tapi secara bertahap sakitnya menurun. Saya sakit gigi itu menderita luar biasa. Tapi setelah minum obat ya masih sakit juga, tapi dia lama-lama menurun. Nah itu baik. Tapi kalau sakitnya makin lama makin sakit, itu penderitaan yang luar biasa. Ya, penderitaan yang luar biasa. Dan Yesus pasti mengalami hal seperti ini. Waktu menjelaskan tentang semua ini, Barclay mengutip kata-kata dari seorang namanya Clauser. Tentang orang disalib ini, dikatakan begini. Si penjahat diikat pada salibnya dan tubuhnya sudah berdarah-darah karena pencambukan. Sudah darah-darah. Di sana ya tergantung, di sana ia tergantung sampai mati karena lapar, kehausan, ya, dan tersengat matahari. Ini kenapa? Ini gambaran penyaliban umum, bukan ngomong Yesus saja, tapi karena gini, Yesus itu kan cepat mati. Tapi tidak semua orang disalib itu cepat mati. Ada orang yang dalam paling lama mereka bisa tahan sampai 1 minggu. Tapi dalam penderitaan itu hanya begitu saja. Jadi bayangkanlah bahwa malam hari mereka kedinginan. Tapi siang hari mereka begitu kepanasan. Matahari datang, ya. Lapar, sama antar makan. Tidak ada makanan di situ. Haus pun tidak ada minuman. Ya. Tersengat matahari. Tak mampu membela diri sendiri terhadap siksaan nyamuk dan lalat yang berkerumun di tubuhnya, telanjang dan pada luka-luka. Dalam beberapa kasus yang lain, saudara, itu yang datang tuh bukan hanya lalat dengan nyamuk. Dalam sejumlah kasus yang lain datang juga burung pemakan bangkai. Ya. Jadi ada orang yang tersalib. Ya, ini karena penyaliban banyak ya. Ada orang tersalib, lalu datang burung. Dan saudara tahu dia begini, burung datang lalu patuk matanya dia. Tak, 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 tak. Ini kepala-kepala sudah luka tuh tok semua, makan isi kepala. Nah kalau sudah mati baik. Ya, ini sementara hidup baru saudara lihat otak saudara diambil, dia dipatok-patok oleh burung. Jadi memang makanya si Cicero bilang penyaliban itu hukuman paling biadab dan merendahkan martabat manusia. Ya. Susah dibayangkan, ya, susah dibayangkan. Untungnya sekarang tidak ada lagi model seperti itu. Tapi itu berlaku luas pada waktu itu. Dan Barclay berkata, ini bukan suatu gambaran yang indah, memang, ya. Tapi inilah yang diderita Yesus dengan sukarela untuk kita, ya. Itulah. Jadi para ahli ini memberikan gambaran tentang penyaliban, tapi karena penyaliban seperti itu biasanya, maka tetap kita bisa lihat Yesus mengalami hal seperti itu. Dan kita dapat melihat gambaran penderitaannya yang begitu hebat. Menderita luar biasa, asal yang dikasihi atau yang mengasihi di samping itu masih ada penghiburan, ya. Ya. Kalau aku mencintaimu dan aku harus mati-matilah di sampingmu, ya, itu masih bagus, ya. Tapi bagaimana kalau sudah menderita sengsara mau mati lagi, yang disayang pergi jauh lagi. Dan ternyata Yesus mengalami itu. Sudah sengsara begitu lagi. Bapa yang sangat mengasihi dia dan sangat dia kasih
pergi meninggalkan dia, dan dia berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Nanti kita akan ada episode khusus bahas itu. Tapi ini menunjukkan bahwa penderitaannya sebenarnya bukan hanya sekedar penderitaan fisik, tapi penderitaan batin yang luar biasa. Ya, sudah begitu lagi diolok lagi. Ya, coba kalau sudah menderita begitu, yang orang-orang samping jangan olok-olok, bagus. Sudah menderita samping begitu, coba diolok oleh orang-orang bebas, bagus. Sama-sama tersalib juga masih ada saling olok-mengolok. Iya. Karena ada penjahat di samping itu kan olok dia. Jadi penderitaan itu begitu hebat, begitu luar biasa. Tapi itulah yang Yesus kerjakan bagi kita. Ya, kita orang berdosa dan seharusnya kitalah yang menanggungnya. Dalam episode sebelumnya ada yang bertanya, kalau memang hukuman dosa itu harus mati, ya Yesus mati saja. Kenapa harus mati pakai penderitaan yang hebat? Ini menderita hebat. Ya karena memang hukuman neraka itu menderita hebat. Itulah sebabnya Yesus tidak bisa tahu-tahu mati. Kalau kita sekarang ini ada berita di koran, telah meninggal dunia dengan tenang. Coba kalau Yesus begitu ya, telah meninggal dunia dengan tenang, Yesus Kristus. Tapi ini meninggal dunia dengan tidak tenang ini. Ya. Ini meninggal dengan penderitaan yang begitu hebat. Tapi dia lakukan itu bagi kita. Ini bukan kebetulan. Ini 750 tahun sebelumnya telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Coba baca Yesaya 53 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, penyakit kita yang ditanggung, kesengsaraan kita yang dipikul, ya. Dia tertikam karena pemberontakan kita, karena kejahatan kita. Jadi seharusnya lah itulah penderitaan kita. Tapi dia mengambil seluruh penderitaan itu bagi kita. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara tidak mau percaya Yesus, penderitaan seperti itulah yang akan menanti saudara di dalam neraka. Yang akan saudara alami di dalam neraka. Tapi kalau Yesus sudah mengalami semua itu, jangan bodoh untuk mengalaminya sendiri. Ya, kalau Yesus sudah mengorbankan dirinya dan mengalami semua itu, dan sekarang hanya minta kepada kamu percaya dia, terima dia juru selamat, terima dia sebagai Tuhan, dan kamu bebas dari semuanya karena dia sudah menanggung semua itu. Kenapa kamu bodoh dan tidak mau melakukan itu? Kenapa kalau sudah ada yang menanggung penderitaan itu bagi kamu, kenapa kamu masih mau tetap menanggungnya sendiri? Kamu tidak akan sanggup menanggungnya. Tapi mau sanggup atau tidak sanggup tetap akan menanggungnya selama-lamanya secara maksimal. Karena itulah saudara ya, selagi kamu masih bernapas, jangan keraskan hati kamu. Buka hatimu, terima dia, supaya karyanya di kayu salib itu berlaku bagimu dan kamu tidak harus menanggungnya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, saya mau bertanya. Ya. Adakah kemungkinan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak merasakan sakit apa-apa ketika dia dicambuk maupun dia disalib? Karena mengingat dia adalah Allah yang Maha Kuasa juga. Hanya saja Alkitab menyoroti seolah-olah Yesus itu merasakan sakit yang begitu hebat dari sudut pandang manusia saja. Tapi sebenarnya tidak demikian, Pak. Mohon penjelasan. Kalau Yesus tidak rasa sakit, dua hal. Itu berarti Alkitab bohong dong sama kita ya. Itu berarti Alkitab bohong karena Alkitab dari gambaran penyaliban itu tidak mungkin tidak sakit. Ya. Jadi kalau ini memang dalam sejarah ada juga pandangan begitu. Ada pandangan yang menganggap bahwa itu dosetisme, menganggap bahwa
Yesus tuh sebenarnya hanya memiliki tubuh maya. Ya. Hanya tubuhnya tidak tubuh sungguh-sungguh. Kalau sekarang saudara belajar kristologi sekarang ini, saudara lihat paling banyak ditentang itu adalah kealahannya. Orang tidak percaya dia Allah. Orang Islam tidak percaya dia Allah, serang kita. Orang Saksi Yehova, orang Unitarian, serang kita. Karena kita percaya Yesus Allah. Mereka menolak kealahan Yesus. Tapi itu aliran-aliran sesat sekarang. Tapi aliran sesat awal gereja itu menolak kemanusiaan Yesus. Aneh memang. Jadi mereka tidak percaya Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Ya. Ini karena ada pengaruh filsafat dualisme Yunani, ya, yang melahirkan ajaran Gnostik. Itu pandangannya begini, bahwa pada dasarnya roh itu suci dan daging itu jahat. Ya, roh itu suci, materi itu jahat. Itulah sebabnya tidak mungkin roh itu menyatu dengan materi. Maka Allah tidak mungkin jadi manusia. Kalau Allah jadi manusia itu berarti roh bersentuhan dengan materi dan itu jahat, tidak mungkin terjadi. Tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus kan Allah. Lalu tapi dia punya tubuh, maka mereka bilang tidak. Sebenarnya Yesus itu tidak punya tubuh tapi tubuh maya. Nah, namanya tubuh maya itu kan tidak bisa merasakan sakit. Jadi Yesus memang disalib, dipaku, tapi sebenarnya nggak rasa apa-apa. Orang-orang pikir dia sakit, tapi tubuhnya tubuh maya, mereka tidak menyadari. Kalau itu tubuh maya ya, hantam ini gak rasa apa-apa. Tapi kalau itu yang terjadi, ya itu artinya pembohongan kepada dunia. Kedua, mengapa Yesus sakit, harus sakit? Karena penderitaan kitalah yang ditanggungnya. Kita ini harus menderita karena dosa. Kalau dia mau jadi juru selamat kita, dia mesti menderita. Kalau ternyata penderitaannya pura-pura dan tidak menderita, tidak sakit, ini berarti bahwa penebusan itu hanya bohong-bohongan. Dan kalau Yesus tidak mengambil rasa sakit kita, dia tidak sakit, kita yang akan tetap sakit. Kalau dia tidak menderita, kita tetap menderita. Jadi untuk apa dia naik ke kayu salib dan berbohong kepada dunia seolah-olah dia menderita, itu tidak melepaskan kita dari neraka. Kita akan tetap pergi ke neraka. Saudara dan saya mau percaya dia atau tidak percaya, semua rame-rame masuk neraka dan menanggung penderitaan yang seharusnya. Kalau sampai Yesus tidak menderita, jadi nonsens. Ya, dia harus menderita dan harus merasakan sakit. Sebagai Allah memang dia tidak bisa rasa sakit. Itulah sebabnya dia perlu jadi manusia supaya bisa rasa sakit. Sebagai Allah dia tidak bisa mati. Makanya perlu jadi manusia supaya bisa dibunuh mati. Ya. Kalau tidak mau sakit, tidak mau menderita, ya tidak usah datang kan, sekalian saja kan. Untuk apa datang sebagai manusia dengan tubuh maya lalu menipu seluruh dunia sepanjang sejarah. Tapi pada akhirnya kita tetap masuk neraka juga. Ya, jadi mustahil seperti itu ya. Saudara, kalau saudara punya pertanyaan juga silakan ya. Jangan ragu-ragu. Ini memang pelajaran yang diberikan untuk mencerahkan kita sekalian. Jadi kirim pertanyaan saudara, dan kami akan menjawab. Juga membantu saudara dalam doa untuk pergumulan-pergumulan yang ada ya. Nah, sebelum itu, apa kira-kira yang, kalau dijelaskan begitu, apa kira-kira respon orang? Kebanyakan orang kalau lihat begini, aduh, kasihan ya. Kasihan ya, kasihan ya. Saudara, itu reaksi yang salah. Pada waktu Yesus pikul salibnya keluar kota, terjadi peristiwa, satu peristiwa dalam Lukas 23. Ya. Coba saudara baca Lukas 23, 27, 28. Lukas pasal 23 ayat 27 sampai 28. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Mereka menangisi dan meratapi dia. Yesus bilang, jangan tangisi aku. Ya, tangisi dirimu sendiri. Ini berarti Yesus tidak membutuhkan rasa kasihan kita. Kalau saudara dengar apa yang saya katakan semua hanya sebatas kasihan ya, jangan kasihan. Kasihani dirimu sendiri. Kenapa? Karena kalau kamu kasihan dia saja, tidak lebih daripada itu kamu akan masuk neraka.
Jadi kasihani dirimu sendiri. Ya. Yesus tidak membutuhkan rasa kasihan kita. W.F. Adney pernah mengatakan begini, dia tidak membutuhkan atau menghendaki kasihan kita. Ini adalah satu perasaan yang sia-sia, perasaan sia-sia. Ya, kalau saudara punya perasaan kasihan pada Yesus tapi tidak percaya kepada Dia, hanya berhenti di kasihan, ingat, saudara sedang ditipu setan. Tujuan Yesus datang dan menderita bukan supaya mendapatkan kasihan saudara, kasihan saya, kasihan kita semua, tidak. Ya, maka rasa kasihan tanpa kepercayaan, itu saudara ditipu setan. Karena itu jangan berhenti di situ. Harus ada reaksi yang benar. Dan reaksi yang benar tidak bisa tidak adalah percaya kepada Dia. Seperti saya bilang tadi, Yesus sudah menderita sedemikian rupa. Tapi kalau kamu tidak percaya, tidak menerima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan, tidak ada manfaatnya apa-apa. Yesus telah menderita sengsara, menanggung semua derita sampai mati di atas kayu salib. Hanya berguna kalau saudara datang pada Dia. Ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sekarang ku dapat ampun dosa. Kamu hanya bisa dapat ampun dosa kalau kamu datang pada salib itu. Saya sangat tiap kali saya menyanyikan lagu itu, betapa gentar hati ini. Satu lagu lagi yang paling saya sukai kalau saya KKR di mana-mana dan bicara tentang penderitaan Kristus di kayu salib. Saya biasa menantang orang-orang dengan lagu seperti itu. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan celah, Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Hanya dengan datang pada salib Kristus di Golgota itulah kita dapat pengampunan dosa dan keselamatan. Jangan hanya kasihan Yesus. Dia tidak butuh belas kasihanmu. Dia butuh imanmu bukan demi dirinya, tapi demi kamu. Demi dirimu sendiri. Jangan keraskan hatimu yang akan melempar saudara ke neraka. Karena itu selagi masih bernapas, saudara masih punya kesempatan untuk menerima anugerah keselamatan dari Yesus, karya Yesus. Jangan tunggu, jangan menunda, karena saudara tidak tahu kapan mati. Kita masih ada dalam masa COVID, dan banyak orang mati karena COVID. Berbahagialah yang mati karena COVID, tapi mati setelah percaya Yesus, setelah terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tapi celakalah semua orang yang mati karena COVID, tapi mati tanpa iman pada Yesus. Bukan hanya karena COVID, tapi yang mati karena apa saja tanpa iman. Celakalah saudara, masuk kekekalan tanpa harapan sama sekali. Puji Tuhan. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Ya. apakah selain Yesus pernah ada orang yang juga disalib dengan penderitaan yang sama seperti yang dialami oleh Yesus? Pertama-tama ingat ya, bahwa salib ini kan sudah kebiasaan Roma. Salib ini adalah kebiasaan orang Roma, jadi jangan berpikir bahwa Yesus satu-satunya orang yang mengalami penyaliban. Sebelum Yesus sudah banyak orang disalib. Bahkan setelah Yesus masih banyak orang disalib lagi. Kalau saudara belajar sejarah penyaliban. Orang Roma ini kan menguasai dunia.
Dan hampir orang-orang yang dikuasai itu melakukan pemberontakan. Itulah sebabnya Roma itu terkenal dengan basmi. Ya. Israel juga beberapa kali melakukan pemberontakan terhadap Roma, dibasmi. Makanya Yerusalem dihancurkan. Ya. Pada waktu tahun 70, pada waktu Yerusalem dihancurkan saja, ketika Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem. Ya. Kepung. Karena Yerusalem di atas gunung. Kepung semua. Suplai makan masuk Yerusalem. Ditahan. Setelah dikepung sekian bulan, kelaparan, sebenarnya cukup makan di dalam kota Yerusalem. Karena ada gudang perbekalan, tapi ternyata konflik internal membuat mereka berkelahi, gudang perbekalan terbakar. Gudang perbekalan terbakar, tidak ada suplai makanan dari luar. Tapi ini dikepung oleh orang Roma. Terpaksa apa? Banyak orang Yahudi yang malam-malam keluar, cari pohon-pohon, akar-akar pohon, batang pohon untuk makan. Dan kalau orang Roma ketemu mereka, langsung salib di tempat. Jadi ada banyak orang disalibkan, bukan hanya Yesus. Pernah terjadi ada pemberontakan dan orang Roma membasmi pemberontakan. Mereka menyalibkan sekalian 2.000 orang. 2.000 orang. Mereka kasih salib itu tiap 2 meter satu salib. Susun 1, 2, 3, 4, terus sampai 2.000. Itu memang gila-gilaan. Jadi Yesus itu sebenarnya hanya salah satu yang disalib. Tidak istimewa sebenarnya. Tapi kenapa untuk Yesus ini penting? Atau kalau dia hanya salah satu yang disalib, istimewanya di mana? Ya, gini, istimewanya adalah bahwa semua orang yang disalib oleh Romawi itu karena mereka memang berbuat kejahatan. Pemberontakan lah, perampok lah, apa segala macam. Makanya Yesus disalib dengan 2 penjahat, itu kan 2 penjahat. Ya. Bukan 2 orang baik. Penjahat-penjahat disalib. Tapi sekalipun Yesus dianggap jahat. Tapi ingat, Yesus disalib bukan karena kejahatan yang dia buat. Dia disalib bukan apa yang diperbuat. Dia disalib karena siapa dirinya. Karena dia mengaku diri Mesias. Karena dia mengaku dia adalah anak Allah. Mereka anggap, orang Yahudi anggap penghujatan, dia harus dihukum mati. Mereka pengaruhi Romawi supaya dihukum matilah Yesus. Berarti di sini kita bisa lihat Yesus satu-satunya orang yang mati tanpa sedikit kesalahan pun. Ini uniknya. Yang kedua adalah Yesus adalah satu-satunya orang yang disalib untuk menggantikan kesalahan orang lain. Yaitu bahkan kesalahan semua manusia. Ini membuat Yesus itu unik. Kematian dan penyalibannya. Karena kematiannya disalib itu bersifat mengganti. Bersifat menebus. Semua orang lain disalib tapi tidak ada seperti Yesus. Karena itulah kita mesti bersyukur bahwa ada satu orang di dalam sejarah yang pernah mati disalib seperti Yesus. Yang memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Ada lagi? Pak, saya mau bertanya lagi, Ya. Pak. Pada waktu Pontius Pilatus mengadili Yesus di dalam Lukas 23 ayat 22, Pak. Di situ ditulis bahwa Pilatus tidak mendapatkan suatu kesalahan sedikit pun yang setimpal dengan hukuman mati yang diberikan kepada Yesus. Tetapi pada akhirnya Pilatus memberikan hukuman mati, Pak. Seperti terlihat dalam Lukas 23 ayat 24. Pilatus memutuskan untuk mengabulkan tuntutan mereka. Yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah Pilatus mempunyai andil atau pengaruh untuk terlaksananya rencana Allah dalam penebusan dosa? Rencana Allah jelas ya. Rencana Allah adalah untuk penebusan dosa, ya, penebusan manusia berdosa. Jadi Yesus memang harus mati. Kalau Yesus tidak mati, semua orang masuk neraka. Rencana Allah adalah menebus dosa atau menebus orang berdosa. Maka Yesus disalib ini penting. Yesus disalib ini penting. Tapi kalau Pilatus tidak memutuskan hukuman mati, berarti Yesus tidak jadi mati dong. Jadi mestinya Pilatus nih ada jasa. Gitu ya. Tapi Pilatus tidak akan putuskan hukuman mati kalau orang Yahudi tidak menuntut.
Untung ada orang Yahudi yang menuntut. Makanya Pilatus putuskan sehingga Yesus ini. Berarti orang Yahudi ini juga berjasa. Untung ada Yudas yang menjual Yesus. Karena kalau dia tidak jual Yesus, orang Yahudi tidak dapat kesempatan menangkap dia. Berarti Yudas berjasa dong. Nah, apakah benar Pilatus orang Yahudi ini berjasa terhadap rencana Allah untuk penebusan dosa? Untung Yudas jual Yesus, kalau tidak kita semua binasa. Karena Yesus tidak jadi mati. Itu. Tidak. Karena apa? Memang tangan Yudaslah yang mengkhianati, menjualnya. Orang Yahudi yang menuntutnya. Pilatus yang memutuskannya. Tapi Yudas menjual Yesus bukan dengan tujuan menggenapi rencana Allah. Ya. Dia jual Yesus mungkin ada motif politik atau motif uang. Tapi dia menjual Yesus bukan tujuan supaya rencana Allah tergenapi. Orang Yahudi juga menuntut Yesus bukan karena untuk menggenapi rencana Allah. Mereka menuntut Yesus karena kebencian. Pilatus memutuskan hukuman mati. Bukan untuk menggenapi rencana Allah. Tapi karena Pilatus takut terhadap tuntutan orang Yahudi. Kenapa Pilatus takut? Kalau belajar sejarah sedikit Pilatus ini kan semacam gubernur Romawi, pusatnya di Roma. Ya, bangsa Israel ini kan salah satu wilayah jajahan saja. Dan setiap wilayah jajahan ada prokurator. Prokurator itu kayak gubernur. Nah, si Pilatus ini taruh di sini. Tapi Pilatus ini sudah bikin kasus ulang-ulang. Ya. Sudah beberapa kasus, saya tidak perlu ceritakan di sini, tapi ada beberapa kasus sampai akhirnya Kaisar Roma beri peringatan Pilatus, 1 kali ada laporan, lu mati. Ya kan? Makanya Pilatus ini dibawa tekanan, dan orang Yahudi tahu bahwa Pilatus dibawa tekanan, makanya dia bilang, kalau kamu tidak salibkan, kamu bukan sahabat Kaisar. Kami lapor. Nah, Pilatus pikir panjang. Dia periksa Yesus, dia tahu tidak ada salah. Masalahnya masa menghendaki mati. Ya. Kalau dia tidak ikut tuntutan mereka, dan satu orang dari mereka saja kabari pusat Roma, Pilatus dihukum mati. Daripada saya yang mati, korbankan orang benar ini. Ya. Ikut tuntutan mereka. Pilatus tahu mereka benci Yesus. Tapi demi keamanan diri sendiri, ya sudah, ikut tuntutan massa. Makanya ada banyak orang tak bersalah dihukum, bukan karena mereka bersalah, hanya karena tuntutan massa saja. Hanya karena ada demo besar-besaran saja. Seperti yang terjadi di Indonesia ini kan begitu. Kalau demo datang yang tidak salah pun tetap masuk penjara. Itu hanya cerita sejarah yang berulang. Maka hakim-hakim yang memutuskan masuk penjara orang tidak bersalah hanya karena tuntutan massa, itu Pilatus zaman modern. Ya. Hakim-hakim, para jaksa atau orang hukum yang tidak dengan adil, terutama para hakim yang memutuskan nasib orang. Kalau saudara sendiri tahu orang tidak bersalah, tapi tuntutan massa membuat saudara memutuskan secara tidak adil, saudara itu Pilatus modern, kamu harus bertobat. Ya. Jadi Pilatus itu melakukan itu bukan untuk menggenapi rencana Allah. Itu motifnya buruk. Maka semua ini motifnya buruk. Lalu apakah bisa dianggap mereka berjasa? Tidak, mereka tidak berjasa. Mereka ini orang jahat ini. Tapi yang menarik adalah kejahatan mereka membawa Yesus ke salib. Tapi Allah mengubah kejahatan mereka menjadi anugerah bagi dunia. Sehingga akhirnya kematian Yesus yang harusnya adalah aib justru menjadi jalan pendamaian bagi dunia untuk dosa-dosa dan menyelamatkan orang-orang percaya. Jadi yang berjasa itu siapa? Bukan Pilatus, bukan orang Yahudi, bukan Yudas. Yang berjasa itu adalah Allah yang mengubah aib dan kejahatan menjadi anugerah. Ya, karena itu bersyukurlah kepada Allah, berterima kasih kepada Yesus. Tidak usah berterima kasih kepada ini. Ya, terima kasih Pilatus. Ya, nggak perlu. Bersyukurlah kepada Allah. Oke? Ada lagi? Ada, Pak. Ya. Biasanya dalam KKR kesembuhan atau mungkin ketika dalam kunjungan ke rumah sakit,
Saya sering mendengar orang berdoa dengan mengatakan oleh bilur-bilurnya kita sembuh atau kita menjadi sembuh, seperti dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sudah tepat penggunaan kalimat oleh bilurnya kamu menjadi sembuh? Ya, KKR biasa begitu ya. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Bilurnya, bilurnya. La 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 la. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh percaya Yesus. Da, da, da. Ya, ada lagu dulu begitu. Saya tidak terlalu ingat persis. Tapi bilurnya, bilurnya menyembuhkan, asal percaya saja segala sakit hilanglah. Karena itu bilurnya, bilurnya yang lumpuh maju, yang buta tuli maju, KKR kesembuhan ilahi. Itu sebenarnya keliru penggunaan ayatnya. Karena Yesaya 53 oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan, itu bukan kesembuhan jasmani. Coba mari lihat Yesaya 53 ya. Baca ayat 4, ayat 5. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ya, penyakit kita yang ditanggungnya. Penyakit apa? Ini bukan lumpuh, bukan buta, bukan kanker, ya, bukan gula darah, bukan asam urat, bukan. Lalu apa? Lanjut dulu. Penyakit kita yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Cukup di situ. Ada kata pemberontakan, ada kejahatan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan penyakit di atas? Penyakit itu adalah pemberontakan kita. Penyakit itulah kejahatan kita. Berarti di sini penyakitnya ini bukan penyakit jasmani, tapi penyakit rohani. Maka ketika dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, bukan sembuh jasmani, sembuh rohani. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Olehnya ku sembuh. Sembuh dari apa? Bukan sembuh dari kanker, bukan sembuh dari sakit-sakit jasmani, sembuh dari penyakit dosa, kejahatan, pemberontakan. Jadi kata-kata oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh tidak tepat kalau dipakai untuk merujuk kepada kesembuhan jasmani. Itu kesembuhan rohani. Ya, itu namanya penggunaan ayat out of context, di luar konteks. Ya, oke? Pak, saya mau bertanya. Ya. Tadi Pak katakan bahwa dalam Yesaya 53 itu oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, itu ditujukan untuk kesembuhan rohani, bukan kesembuhan jasmani. Tapi di dalam Matius pasal 8 ayat 16 dan 17, di situ dikatakan bahwa ayat ini menunjuk kepada kesembuhan jasmani, bukan kesembuhan rohani. Bagaimana Pak? Ya, coba kita lihat. Coba baca dulu ya, Matius 8, 16, 17. Matius 8 ayat 16 dan 17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Orang-orang yang menderita sakit, ini sakit apa? Jasmani apa rohani? Kayaknya jasmani nih ya. Ya, terus? Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Nah, ini dibilang supaya genap firman oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita, menanggung penyakit kita. Berarti sebenarnya ayat itu kan untuk penyakit jasmani juga ya. Jadi apakah memang Yesaya 53 itu untuk penyakit jasmani? Tidak. Tapi bagaimana dengan Matius 8? Nah, ini satu prinsip yang kita perlu sadari. Yesus itu kalau bikin mujizat, dia tidak pernah berhenti di mujizat. Yesus itu selalu mujizat itu hanya jembatan. Mujizat tidak pernah menjadi tujuan pelayanan Yesus. Mujizat itu selalu menjadi jembatan untuk mencapai tujuan. Tujuan Yesus itu adalah memberitakan Injil. Memberitakan kebenaran, terutama kebenaran tentang dirinya. Dan setiap mujizat yang dia buat itu untuk meloncat ke sini.
Mari kita lihat contoh di Alkitab. Yesus pernah menyembuhkan seorang buta. Kalau buta tidak lihat apa-apa, ini kan gelap semua kan. Jadi kalau kamu buta, gelap. Yesus menyembuhkan orang buta sehingga dia melihat. Sekarang tadi dia gelap, sekarang dia sudah terang. Ya, tadi dia gelap, sekarang dia terang. Maka Yesus telah membuat seorang yang gelap ini menjadi terang. Ini mujizat. Lalu dia memakai mujizat ini meloncat pada kebenaran rohani. Akulah terang dunia. Gitu. Jadi ada kebenaran rohani yang mau dia maksudkan, yaitu terang dunia. Ya. Pada waktu dia membangkitkan Lazarus. Lazarus mati, dia bangkitkan. Dari mati jadi bangkit. Ini mujizat hebat. Tapi dia sebenarnya bukan tujuannya itu. Dia memakai mujizat kebangkitan orang mati untuk mengajar kebenaran rohani, yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Dia pernah bikin mujizat, kasih makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yang penting itu roti, bukan ikan. Karena ikan itu hanya tambahan, lauk. Tapi makanan utama itu roti. Dia memperbanyak roti untuk makan ribuan orang. Itu mujizat. Tapi dia tidak stop di situ. Itu dipakai untuk menyampaikan kebenaran rohani. Akulah roti hidup, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita bisa lihat ciri Yesus kalau bikin mujizat itu hanya mengantar pada kebenaran rohani, bukan jasmani. Penyembuhan orang buta, jasmani. Kebangkitan orang mati, jasmani. Makan roti, jasmani. Tapi meloncat pada kebenaran rohani. Gitu. Nah, di Matius pasal 6, 8 ayat 16, itu ada, dia menyembuhkan orang-orang menderita sakit, itu sakit jasmani. Tapi dia tidak stop di situ, dia mau meloncat kepada kebenaran rohani. Saya menyembuhkan penyakit jasmani kalian, tapi sebenarnya ada satu penyakit lain yang membutuhkan penyembuhan, yaitu penyakit rohani. Penyakit rohani itu dosa. Nah, lalu dia kutiplah Yesaya pasal 53. Ya, dia menyembuhkan kita oleh bilur-bilurnya, atau dalam bahasanya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Bukan penyakit jasmani, tapi penyakit rohani. Ya, ini penting ya. Karena kebanyakan orang Kristen ini hanya gila mujizat saja. Kalau dengar KKR yang ada kebenaran rohani tidak mau dengar. Tapi kalau KKR kesembuhan ilahi, wow. Satu stadion penuh orang. Coba kalau ada 2 KKR berdampingan. Satu beritakan Injil. Yang satu kesembuhan ilahi, kira-kira yang mana yang ramai? Kesembuhan jasmani. Kesembuhan jasmani yang akan ramai. Tapi apa artinya orang buta melihat kalau dia tidak bertemu dengan Yesus terang dunia? Apa artinya kamu bangkit dari antara orang mati tapi tidak bertemu dengan Yesus sebagai kebangkitan dan hidup? Apa artinya kamu makan roti tapi tidak bertemu dengan roti yang turun dari surga, roti hidup itu? Apa artinya penyakit jasmanimu sembuh tapi kamu tidak disembuhkan dari penyakit rohanimu? Kamu tetap masuk neraka kalau penyakit rohani tidak disembuhkan. Ya. Karena itulah Paulus sendiri pernah sakit. Penyakit jasmani. Dia bisa mati dalam penderitaan. Banyak orang juga mati dengan sakit jasmani. Makanya saudara, kalau orang sakit itu ya, utamakan lebih dulu, jangan doa kesembuhan, tapi injili orangnya. Makanya banyak orang COVID sekarang itu ya, kalau COVID itu, jangan pergi doa kesembuhan dulu, injili dia dulu. Pastikan dia terima Yesus. Seandainya dia mati, ya sudah, dia mati dengan iman pada Yesus, dia selamat. Sembuh. Kesembuhan rohani terjadi, dia selamat. Tapi kalau ternyata sudah injili, ternyata tidak jadi mati, sembuh dari sakit jasmani, puji Tuhan, dia bisa hidup untuk Tuhan. Tapi kalau dia mati dalam Tuhan. Saudara juga yang mungkin dengar acara ini, saudara lagi sakit ya. Dan saudara berdoa sekian lama supaya Tuhan sembuhkan. Tapi pertanyaan saya adalah bahwa bagaimana dengan sakit rohanimu, dosa-dosa kamu, kejahatan-kejahatanmu. Untuk apa kamu berdoa minta kesembuhan, tapi kamu tidak sembuh secara rohani? Kamu boleh sembuh secara jasmani, tapi kamu akan pergi ke neraka juga. Tidak salah berdoa untuk kesembuhan jasmani, karena Yesus pun melakukannya. Tapi lebih daripada itu, Yesus ingin supaya kamu sembuh secara rohani. Dan kesembuhan rohani hanya bisa terjadi kalau kamu menerima anugerah Allah dalam Kristus Yesus yang telah mati
menderita sengsara mati di atas puncak Kalvari. Karena itu setiap orang yang sadar diri lagi sakit secara rohani, kamu perlu datang pada salib Kristus. Kita ada dalam seri Kristologi dan saya terus mendorong saudara, mari saudara mendengar apa yang saya jelaskan ini penting sekali. Jangan lewatkan kesempatan belajar firman Tuhan ini, karena ini kesempatan yang sangat berharga. Ikuti seluruh episode dari Kristologi ini, 20-21 episode, supaya saudara bertumbuh dalam pengertian yang benar. Saya berterima kasih untuk setiap saudara yang telah memberikan uangmu untuk membantu seluruh pembiayaan program Pijar TV maupun Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Saya berterima kasih uang saudara dapat berguna supaya Injil yang saya beritakan sampai kepada banyak orang. Dan saya terus mendorong saudara yang punya hati misi, yang punya hati untuk membawa orang-orang dengan Injil. Saudara boleh menabur melalui Pijar TV untuk dipakai memproduksi konten-konten pemberitaan Injil seperti ini. Ada nomor rekening di layar Anda. Anda boleh mengirimkan donasi Anda ke sana. Juga bagi saudara yang punya pertanyaan-pertanyaan, silakan kirimkan, kami akan menjawab pertanyaan saudara. Yang butuh didoakan, yang sakit, yang butuh didoakan, kontak nomor ini. Tapi saya lebih pentingkan yang sadar lagi sakit rohani, yang punya ikatan-ikatan dosa, yang punya kejahatan-kejahatan yang belum dilepaskan. Kontak nomor ini. Tim Pijar TV akan membantu, menolong, dan menuntun Anda. Bukan hanya berdoa bagi Anda untuk kesembuhan jasmani, tapi menuntun Anda sampai Anda bertemu dengan tabib ilahi, Yesus Kristus Tuhan, yang dapat memberikan kesembuhan rohani kepada saudara. Sampai jumpa dalam episode-episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Salam terang bagi Indonesia. Pemirsa, kita sudah banyak mendengar pengajaran dari hambanya hari ini, bagaimana begitu sangat menderitanya Yesus menahan tubuhnya di atas kayu salib dengan posisi pemakuan yang dia alami di atas sana. Dan kita sadari bahwa bukan tanpa makna dia mengalami demikian. Itu dia lakukan karena Yesus mengasihi Anda dan juga saya. Untuk itu tetap setia berjalan bersama dengan Tuhan, karena pengiringan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pemirsa, kami berterima kasih untuk donasi yang Anda berikan, sehingga program ini boleh terus ditayangkan dengan baik adanya. Dan kami terus mengajak Anda menjadi partner donasi kami dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar kaca. Dan tidak lupa juga kami selalu menghimbau Anda, kalau ada pertanyaan, kritik, saran, atau pendapat, tuliskan dan sampaikan di nomor WhatsApp yang juga kami tayangkan di layar kaca. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Kami harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa pada kesempatan yang lainnya. Tetap setia, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai. Salam terang bagi Indonesia.